semua sehat dan tetap bersukacita. Kami sekeluarga dari keluarga Regi, kami akan berusaha untuk membantu untuk melayani pelayanan pada pagi hari ini. Teman-teman sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke. Sebelum kita mulai untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Saya mengundang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Datanglah ke Bait-Nya. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu sayang kepada kita semua. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Saat ini Ibu ingin mengajak kita semua untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Seperti Raja Daud yang memanggil kepada jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan, mari kita semua juga untuk belajar membangunkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
semuanya tutup mata, lipat tangan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu berlimpah di dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memelihara kami hingga pada hari ini. Kami semua boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin menyanyi dan memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Yes! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, mari kita puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita membaca firman kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak yang kasih, Bapak yang kudus, terima kasih Kau berikan kesehatan bagi kami hingga hari ini Bapak. Kalau sebentar lagi kami hendak membaca firman-Mu Bapak, kiranya Kau buka hati pikiran kami biar firman-Mu menjadi terang dan berita bagi hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Minggu 27 September 2020 diambil dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Yang di rumah mari persiapkan Babelnya, kita buka bersama-sama, kita baca. Yang di rumah adik-adik, teman-teman baca dalam hati. Kakak akan membaca bergantian bersama teman kita Hans dari GKK Pos Cibubur. Ya, Hans kelas 6 ya. Oke. Elaine berikan judul Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sesudahlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan kepadaku
dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan pertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Terjadi apa? Pandemi COVID-19. Iya, kondisi terdapat pandemi COVID-19 ya. Jadi banyak sekali akibat dari kondisi ini. Salah satunya adalah apa? Tidak dapat bertemu dengan teman secara langsung. Ya, teman, maksudnya teman sekolah ya. Ya, kalau teman di sekitar rumah masih bisa, tapi tetap harus memakai masker dan tidak bisa akrab misalnya saling tepuk gitu. Itu tidak bisa ya. Kita harus menjaga jarak aman dalam berbicara. Nah, itu yang terjadi di kalian ya. Kalau terjadi di dalam keluarga atau orang tua ya, ada nggak yang orang tuanya di PHK? Banyak kan? Ada juga yang gaji orang tuanya dipotong, yang pegawai ada juga ya kan? Nah, itu kan kondisinya sangat meresahkan, sangat mengganggu perekonomian keluarga. Bayangin kalau misalnya ada orang tuanya yang di PHK, biasanya bisa makan sehari 3 kali, karena di PHK pemasukannya berkurang, jadi bisa nggak makan 3 kali sehari? Mungkin masih bisa, tapi lauknya dikurangin atau jatahnya jadi sehari cuma 2 kali. Nah, itu kan sungguh sangat menyesakkan ya. Nah, kondisi ini hampir sama yang terjadi dengan Rut dan Naomi. Dulu mereka pergi ke daerah Moab
karena di Israel terjadi bencana kelaparan, jadi mereka pergi ke Moab. Begitu di Moab ternyata suaminya Naomi meninggal, anaknya Naomi meninggal, sehingga Naomi balik lagi ke Israel. balik lagi ke Bethlehem untuk mengadu nasib lagi ke negaranya, ke daerahnya, ya kan? Nah, ingat, dalam setiap hidup Tuhan akan selalu memelihara hamba-hambanya. Terutama ini dilihat di sini, Tuhan memelihara Naomi dan Rut melalui siapa? Boas. Melalui Boas, ya. Melalui Boas. Jadi ingatlah, yang pertama, Tuhan akan selalu memelihara anak-anaknya. Yang kedua apa ya? Kita ambil dari Naomi sama Rut tadi. Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kehidupan pada kita. Iya. Contohnya dari mana tadi? Contohnya tadi adalah Boas memberikan makanan waktu, jadi pada saat makan siang Boas memberikan roti dan roti gandum ya kepada siapa tadi? Kepada siapa? Rut. Iya, kepada Rut. Nah, Rut makan, bahkan ada sisanya diberikan ke siapa sama Rut? Ke Naomi. Iya, ke Naomi mertuanya. Artinya apa? Melalui perantaraan melalui Boas, Tuhan memberikan rezeki bagi Rut dan Naomi, sehingga Rut dan Naomi tidak kelaparan, sehingga kesehatannya terjaga. Yang ketiga apa? Yang ketiga, selalu berdoa. Iya. Nah, di mana di sini Rut meyakini bahwa dengan dia meninggalkan negara dan Tuhannya, dia pergi bersama dengan Naomi dan juga mengabdi kepada Tuhan Allah Israel. Di situ Rut menyatakan bahwa imannya dia begitu kuat, bahwa Tuhan Allah Israel akan selalu menyertai Rut. Makanya poin yang ketiga adalah senantiasa berdoa. Berdoa untuk siapa aja? Berdoa untuk keluarga kita, Iya. lalu bangsa Indonesia ini dan seluruh dunia. Iya, berdoa untuk orang lain. Jadi intinya kita harus berdoa bukan hanya untuk diri sendiri. Seperti di sini ya, di sini dituliskan bahwa ayat 20, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengurniakan kasih-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Di situ itu doa Naomi ini ya, doanya si Naomi. Jadi Naomi tidak mendoakan dirinya sendiri, tapi dia juga mendoakan orang lain. Di sini adalah Boas dan juga orang lainnya ya, yang Boas yang memberikan kasihnya kepada si Rut dengan memberikan bulir-bulir gandum dan jelai. Jadi intinya adalah 3 hal. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, Tuhan akan selalu memelihara kita asal kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan apapun kondisi kita, bahkan dalam kondisi yang sangat terpuruk sekalipun. Yang kedua adalah Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kehidupan bagi kita. iya, Tuhan akan memberikan kehidupan bagi kita. Kesehatan adalah bonus bagi kita ya, apabila kita juga menjaga kesehatan kita. Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan juga berdoa untuk bangsa yang kita pilih atau kita junjung. Itu dari sini adalah bangsa Indonesia ini ya. Oke, mari kita tutup renungan dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman hari ini, Tuhan Yesus. Biarkanlah firman hari ini menjadi cerita bagi hidup kami. Tolong Tuhan Yesus berkati agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Berkati bangsa kita, Tuhan Yesus. Juga berkati orang tua kita, guru-guru kita, dan teman-teman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada, dan bersama dengan segala gereja, abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya, atau dikumpulkan di amplop dan nanti kalau kita sudah bisa kebaktian lagi, dibawa dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih
Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, untuk keluarga kita, juga untuk GKK dan Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa memberikan persembahan ini. Pakailah Tuhan persembahan ini supaya dapat memperlebar kerajaan-Mu melalui gereja kami ya Tuhan. Berkati orang-orang yang mengurus persembahan ini. Juga kami ingin berdoa untuk keluarga kami, berikanlah perlindungan bagi mereka semua dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan semangat untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami bisa dipakai lebih lagi untuk membawa jiwa, memberkati jiwa-jiwa, dan mengenalkan Kristus bagi mereka yang belum mengenal. Juga kami yang sudah menjadi jemaat, biarlah kami semua boleh lebih lagi dikuatkan imannya, boleh lebih lagi menyadari peran kami masing-masing untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, negara di mana kami hidup, di mana kami boleh bersekolah, kami juga bekerja. Tuhan berkati pemerintahan negara ini, berkati Presiden kami Bapak Jokowi Widodo, sehingga dia boleh memerintah dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga negara ini boleh dibawa menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak dipersilahkan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Salam sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dadah.